Shalom anak-anak semuanya. Wih, Lausa dengar dari sini semuanya semangat sekali hari ini. Udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng ya Lausa. Iya. Semuanya sudah siap buat mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau datang dengan hati yang penuh syukur. Kita pujikan Bapa, aku datang padamu. Kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tirukan Lausa Yaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami setiap hari. Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wih, Lausa lihat anak-anak semuanya terlihat ceria sekali. Ngomong-ngomong, habis ngerayain apa ya Lausa? Lausa ingat nggak? Apa ya Lausa? Ngerayain apa ya? Ngerayain apa ya minggu ini? Lausa Feli tahu. Apa? Ngerayain Imlek kan? Oh benar Lausa. Anak-anak di sini juga pasti habis ngerayain Imlek. Ada yang habis kumpul sama saudara sepupunya, kumpul sama engkong, sama emak. Semuanya terlihat bersuka cita. Nah, anak-anak kita bisa merayakan Imlek, berkumpul bersama keluarga, kita bisa menjalani aktivitas dengan bersuka cita. Itu semua karena kebaikan Tuhan loh dalam hidup kita. Nah, kita mau bersama-sama bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Kita pujikan Allah itu baik. Kita pujikan dengan bersuka cita ya. Kita tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Lucy Natali mau ajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta tolong Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati kita hari ini melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Yuk, dengan sikap hormat, tidak ada yang lari-lari lagi, duduk, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tirukan Lucy Natali berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami mengerti akan firman-Mu. Berkati Lucy Natali yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak coba, Lucy Natali punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Iya, gambar kucing bersama dengan anjing. Kalau anak-anak melihat gambar kucing dan anjing, yang terfikirkan dalam pikiran kita apa? Kucing dan anjing itu adalah hewan yang rukun? Bukan, betul. Kucing dan anjing itu sering apa? Sering berkelahi. Bahkan dibuat sebuah film antara kucing dan anjing itu digambarkan, diceritakan mereka bukan hewan yang saling berteman. Tapi hari ini Lucy Natali punya sebuah video. Video ini akan memberikan sebuah gambaran bagaimana seekor anjing yang dia berusaha untuk apa? Yuk kita sama-sama lihat ya.
Nah, anak-anak, tadi diceritakan anjing ini dia bersusah payah untuk menolong siapa? Menolong kucing yang sedang tercebur. Dia masuk ke dalam lubang yang dalam, kucing ini nggak bisa keluar dari lubang itu. Maka apa? Anjing ini berusaha menyelamatkan kucing ini sampai akhirnya kucing ini bisa keluar dari lubang. Anak-anak, anjing ini melakukan itu hanya sebagai instingnya dia, sebagai seekor binatang. Hari ini loh, Natali mau kita sama-sama melihat ada sebuah penyelamatan yang besar yang diceritakan di dalam Alkitab. Bagaimana kasih Allah yang besar itu Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yuk, anak-anak yang ada di rumah silakan dibuka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Nah, yuk anak-anak yang sudah menemukannya, mari sama-sama dibuka Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dosen Natali akan membacakan bagi anak-anak semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan menceritakan dari yang kita baca bahwa ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita, Tuhan itu menjadikannya baik adanya. Tetapi Alkitab itu menceritakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan itu mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Dan ketika manusia itu keluar dari Taman Eden, manusia itu hidup dengan segala jerih payahnya. Mereka bekerja dan mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Dan ketika mereka semakin hari semakin bertambah banyak, kehidupan manusia itu tidak menjadikan mereka itu baik adanya. Semakin hari mereka bukan semakin baik, semakin mengasihi Tuhan, bukan. Manusia semakin hari semakin jahat di mata Tuhan. Manusia itu saling membunuh. Manusia itu saling membenci. Mereka saling apa? Mereka saling membinasakan. Mereka saling mencelakai. Dan ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh manusia, Tuhan sedih sekali. Hati Tuhan itu sedih melihat seluruh perbuatan manusia. Nah, anak-anak, ketika Tuhan itu melihat apa yang dilakukan oleh manusia, maka Alkitab yang sudah kita baca tadi menceritakan bahwa Tuhan akan memusnahkan semua manusia. Tuhan akan menghancurkan semuanya, termasuk hewan-hewan yang melata, termasuk burung-burung yang di udara. Ketika Tuhan akan menjalankan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan melihat ke bumi dan Tuhan mendapati satu orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Siapa tadi? Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ketika Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan sebuah misi yang besar.
yang besar itu kepadamu. Apa perintahnya? Mari sama-sama kita lihat perintah Tuhan untukmu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Nah, anak-anak, ketika Tuhan itu memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar sekali di tengah-tengah musim panas, Tuhan menyuruh Nuh membuat sesuatu hal yang gak masuk akal loh. Tapi kita sama-sama melihat ketika Tuhan itu memberikan perintah kepada Nuh, menurut anak-anak, Nuh taat enggak? Betul sekali. Nuh menaati perintah Tuhan. Nuh menjalankan apa yang Tuhan itu perintahkan. Dia membuat sebuah bahtera yang besar. Kemudian dia memanggil anak-anaknya, dia memanggil menantunya, dia memanggil istrinya. Mereka semua bekerja susah payah membuat bahtera. Nah, anak-anak kalian tahu enggak? Untuk membuat sebuah bahtera yang besar, Nuh membutuhkan waktu berapa lama? 120 tahun itu untuk menantikan janji Tuhan, perintah Tuhan itu yang katanya Tuhan berfirman akan mendatangkan sebuah air bah. Nuh menunggu itu selama berapa? 120 tahun. Dan selama 120 tahun itu banyak orang, tetangga-tetangganya itu yang berkata, ih orang gila, diejek, dihina, dijauhi. Itu semua Nuh terima. Tetapi Nuh memilih untuk taat kepada Tuhan. Ketika bahtera itu sudah jadi, maka Tuhan itu tidak hanya ingin menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya, tapi Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh. Apa perintah Tuhan kepada Nuh? Mari sama-sama kita lihat. Apa itu? Biarkan mereka masuk sepasang demi sepasang. Ayo jalan terus. Sepertinya ini yang terakhir. Nah, anak-anak tadi kita melihat Tuhan itu memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang haram dan tidak haram. Nuh menjalankannya. Dan Tuhan berkata, Nuh dan semua anakmu, istrimu, masuklah ke dalam bahtera. Maka anak-anak Nuh beserta istrinya dan anak-anaknya serta menantunya, mereka masuk ke dalam bahtera. Ketika semua hewan masuk dan seluruh keluarga Nuh masuk, maka coba tebak, siapa yang menutup pintu bahtera? Siapa? Betul. Tuhan menutup pintu bahtera itu. Kemudian Tuhan tutup pintu bahtera itu. Dan tanpa seizin Tuhan, siapapun tidak dapat membukanya. Ketika
ketika Nuh dan keluarganya, semua hewan sudah masuk. Apa yang terjadi? Ada sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi. Tuhan menepati janjinya. Kejadian apa itu? Mari sama-sama kita lihat. Kau tidak usah takut. Tuhan beserta kita. Nah, 40 hari dan 40 malam tiada hari tanpa hujan. Maka Tuhan mengingat Nuh dan semua yang hidup, dan semua binatang yang ikut bersamanya di dalam bahtera. Dan Tuhan membuat angin berhembus melewati bumi, dan hujan dari langit pun berhenti. Persis 5 bulan semenjak air bah dimulai, bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat. 2,5 bulan kemudian, ketika air semakin surut, puncak-puncak gunung lain pun mulai terlihat. Nah, anak-anak, ketika Nuh beserta dengan keluarganya berada di dalam bahtera, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan setelah air di bumi itu surut, kemudian Tuhan itu membuka pintu bahtera. Tuhan berkata, Nuh, keluarlah. Maka Nuh beserta dengan istri dan anak serta menantunya, seluruh hewan yang ada di dalam bahtera itu keluar. Dan ketika mereka keluar dari bahtera, mereka bersuka cita. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur mereka di hadapan Tuhan, Nuh memberikan sebuah korban persembahan kepada Tuhan. Nuh menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah tanda kepada Nuh, yaitu pelangi. Tanda di mana Tuhan berkata, setelah ini, setelah kejadian air bah ini, Tuhan tidak akan lagi memerintahkan atau membuat sebuah bencana yang besar. Nah, anak-anak, kita sama-sama lihat di sini, Tuhan itu mengasihi Nuh. Tuhan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Coba kita melihat betapa kasih Tuhan itu begitu besar bagimu. Tuhan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Anak-anak, Tuhan mengasihi Nuh. Tuhan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Tadi berapa orang yang ada di dalam bahtera yang diselamatkan? Berapa? Nah, untuk mengingatnya, Lucy Natali mau ajak kita sama-sama menyanyikan pujian ini supaya kita ingat berapa orang yang diselamatkan Tuhan yang berada di dalam bahtera. Yuk anak-anak, bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Hujan
yang diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan mengasihimu, Tuhan juga mengasihi setiap kita. Loh, Natali mau ajak anak-anak untuk sama-sama hari ini kita juga bersyukur. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya kita itu mendapat hukuman atas dosa-dosa kita. Semua orang yang ada di dalam dunia ini berdosa, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kita manusia berdosa boleh diselamatkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Nya bagi setiap kita. Loh, Natali dan anak-anak semua itu diselamatkan. Kita dibebaskan dari dosa. Sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita pun mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Menjadikan Dia, Tuhan Yesus itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sekarang Lesson Natali mau ajak kita untuk sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Yuk, anak-anak dibuka Alkitabnya dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan menyelamatkan setiap kita. Maka Lesson Natali mau ajak kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, dengan sikap doa, sikap hormat, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengasihi kami. Tuhan rela datang ke dalam dunia. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Tuhan, hari ini kami mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan tolong supaya kami pun juga mau hidup bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Anak-anak bisa menaruhnya di dalam amplop untuk diberikan kepada orang tua, diberikan ketika kita sudah bersama-sama di gereja, atau anak-anak juga bisa memberikan ke orang tua untuk ditransfer lewat rekening di bawah ini. Nah, kita mau bersama-sama pujikan, beri syukur. Berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata.
Ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan yang berikan sudah berikan melalui pekerjaan Papa dan Mama. Papa dan Mama. Tuhan, Tuhan, ini persembahan kami. ini persembahan kami. Kiranya Tuhan pakai Kiranya Tuhan pakai untuk sekolah minggu untuk kami. sekolah minggu kami. Tuhan berkati Tuhan berkati lause-lause lause-lause yang mengelola yang mengelola persembahan ini. persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, ibadah hari ini selesai. Anak-anak jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Habis itu difoto lalu dikirimkan ke Lause ya. Nah, sampai jumpa di ibadah online GKKK Solo Baru minggu depan. Dadah.